Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 senjata kuno yang ditakuti, salah satunya adalah Pluton dan hubungannya dengan Sunisa. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Untuk memulai teori ini kita harus tahu dulu apa itu Pluton. Pluton pertama kali disebutkan pada episode 117 di mana Crocodile bertanya dengan Raja Alabasta, yaitu Nefertari Cobra, tentang keberadaan Pluton, dan dijelaskan pada episode 118 bahwa konon katanya dengan sekali tembakan dari Pluton dapat menghancurkan satu pulau. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Tapi faktanya di sini adalah Pluton merupakan warisan dari keluarga kerajaan yang ada di Alabasta. Artinya saat ini yang mewarisinya adalah keluarga Nefertari. Lanjut pada episode 123. Poneglyph yang mengatakan lokasi Pluton terletak di makam para raja-raja di Alabasta dulu. Dikatakan juga bahwa keluarga kerajaan Alabasta telah melindungi Poneglyph dari generasi ke generasi. Dan setelah Poneglyphnya dibaca oleh Nico Robin, dinyatakan bahwa Poneglyph tersebut tak menyebutkan apapun tentang keberadaan Pluton, entah Robin berbohong atau tidak. Tapi di episode 130 terungkap bahwa sebenarnya Nico Robin berbohong pada Crocodile, karena sebenarnya Poneglyph tersebut memang tidak menceritakan sejarah dari Alabasta, tapi memang benar tentang senjata kuno dan bahkan letak dari Pluton itu sendiri. Oke, stop di sini. Satu puzzle-nya sudah terpenuhi, kita simpan ya. Lanjut pada episode 243. Akhirnya diketahui bahwa senjata kuno yang bernama Pluton itu adalah nama kapal perang atau Sekai Seiyaku no Senkan, yang artinya kapal perang terburuk di dunia yang dibangun di pulau ini pada masa lalu. Dan gambar desain senjata itu diwariskan kepada tukang kayu pulau ini, yaitu di Water Seven. Kalau dari yang diketahui, desain gambar itu diwariskan kepada tukang kayu yang bernama Tom, kemudian Iceberg, dan terakhir kepada Chatiflam aka Franky. Dan akhirnya di episode 284, Franky menunjukkan desain atau berkas dari senjata kuno Pluton, dan itu adalah aslinya. Karena Kaku dan Lucy saja kaget melihatnya. Dan ya, ia membakarnya dan lenyap begitu saja. Artinya desain dari kapal tersebut sudah hancur dan hanya orang-orang yang pernah membacanya dengan lengkaplah yang tahu cara membuat kapal tersebut, yaitu Pluton, yang saat ini diketahui adalah Franky dan Iceberg. Oke, puzzle kedua sudah ada. Dan lanjut ke puzzle ketiga, yaitu Nico Robin. Kenapa Nico Robin? Sejatinya Nico Robin sangat amat terhubung pada senjata Pluton ini. Dimulai dari dia yang pertama kali sadar letak keberadaan senjata ini di Alabasta. Dan kedua, ternyata saat Robin masih anak-anak, Tom sudah mewaspadai Robin. Sesuai perkataan Iceberg kepada Robin, bahwa ia harus mewaspadai seorang gadis dan satu-satunya orang yang selamat dari insiden O'Hara 20 tahun yang lalu. Saat itu dia masih anak-anak, seseorang dengan ideologi yang sama seperti para iblis O'Hara. Oke, yang dari kami pahami adalah Tom mewaspadai Robin karena dia adalah satu-satunya arkeolog yang selamat dari Pulau O'Hara. Dan satu-satunya tahu akan sejarah Pluton jika memungkinkan, seperti mengetahui letaknya atau semacamnya. Itulah kenapa walaupun desainnya habis terbakar atau lenyap, selama Robin tahu lokasi senjata kuno tersebut, itulah ancamannya. Oke, puzzle ketiga sudah selesai, dan terakhir-akhirnya sampai ke puzzle terakhir atau puzzle keempat, yaitu Sunisa. Apa hubungannya? Mari kita gali. Sunisa merupakan salah satu teman dari Joy Boy dari 800 tahun lalu. Terungkap di chapter 1040 bahwa ia juga sebenarnya pernah melakukan kejahatan besar pada 800 tahun lalu. Dan kita tahu bahwa Sunisa saat ini umurnya sudah 1000 tahun. Itu karena diungkap pada episode 751 bahwa suku Ming telah mengurung di Pulau Zhou alias di punggung gajah selama 1000 tahun. Dan kalau menurut Momonosuke kejadiannya itu terjadi 800 tahun lalu, kurang lebih sama dengan sejarah abad kekosongan. Lanjut di episode 774, Sunisa berbicara pada Momonosuke walaupun Luffy dan Momo hanya bisa mendengarnya. Nah, di sini dijelaskan oleh Sunisa sendiri melalui perantara yaitu Momo bahwa dahulu kala gajah melakukan tindak kejahatan, karena itu dia dihukum untuk berjalan selama-lamanya. Dia hanya bergerak atas perintah itu.
Ya, dari sini kita juga tahu bahwa Sunisa hanya bergerak jika diberi perintah. Dan anehnya perintah tersebut harus dari Momonosuke. Dan kita tahu bahwa Momonosuke merupakan anak dari Toki. Dan Toki berasal dari masa lalu, yaitu 800 tahun lalu. Tahun yang sama ketika Sunisa membuat kejahatan besar. Sebuah kebetulan. Oke, selesai. Jadi apa korelasinya Pluton dan Sunisa? Mari kita hubungkan 4 puzzle ini. Pertama adalah Alabasta, keluarga kerajaan yang diwarisi untuk menjaga Pluton. Kedua adalah Water Seven, tempat di mana kapal perang ini dibuat oleh tukang kayu. Ketiga adalah Nico Robin, di mana hanya dia yang tahu lokasi Pluton dan anak yang diwaspadai oleh Tom. Dan keempat adalah Sunisa, makhluk super besar ini yang sudah hidup selama 1000 tahun lamanya. Untuk puzzle pertama kita gali lagi bahwa sejatinya, jika benar Alabasta dan keluarga kerajaannya lah yang diwariskan senjata kuno Pluton dari Water Seven, perlu diketahui bahwa keluarga kerajaan Nefertari diungkap pada episode 889 bahwa mereka merupakan satu-satunya keluarga dari 20 pencipta yang memutuskan untuk tetap berada di darat 800 tahun lalu. Artinya keluarga kerajaan Nefertari ini termaksud dalam Tenryubito atau kaum naga langit seperti keluarga Don Quixote. Apakah ini artinya bahwa memang ada hubungannya dengan Pluton? Bahwa keluarga kerajaan ini dari kaum naga langit ini memiliki senjata kuno untuk melindungi dirinya dari 19 keluarga dari Marijo. Itulah kenapa ia meminta dibuatkan kapal perang untuk melindungi dirinya. Dan kenapa pula harus tinggal di darat? Ada apa dengan Marijo? Dalam episode ini juga kami heran dengan keberadaan Im Sama itu sendiri. Kenapa hanya foto Nefertari Vivi yang ia pegang sementara foto Luffy, Kurohige, dan Shirahoshi ia sobek? Kami juga cukup curiga bahwa Im Sama merupakan ibu dari Vivi, atau mungkin orang yang bisa mengendalikan senjata Pluton karena bentuk matanya. Kenapa kami berkata begitu? Kita hubungkan ke puzzle keempat, yaitu Sunisa. Ia memiliki mata yang sama dengan Im Sama. Itu adalah mata ketika seseorang dikendalikan atau mengendalikan. Sebagai bukti lain bahwa senjata kuno terdiri dari 3. Salah satunya adalah Poseidon yang ternyata adalah Shirahoshi. Dan kekuatan ini bisa digunakan ketika memberi perintah pada Sea King atau Raja Lautan. Kalau konsepnya sama, yaitu perintah, bagaimana jika Sunisa juga butuh perintah dari salah satu 3 senjata kuno? Maksudnya, jika Poseidon adalah mengendalikan kekuatan Sea King, maka seharusnya Pluton adalah mengendalikan kekuatan dari kapal perang itu sendiri. Untuk pengendali, sejauh ini kami curiga adalah Momonosuke yang terbukti bisa memberi perintah. Dan dari darah keturunannya, yaitu Toki yang berasal dari masa lalu. Dan terakhir adalah Im Sama karena mata mereka yang sama. Dan ingat, ini nyambung ke puzzle pertama di mana Im Sama saat ini terhubung ke keluarga kerajaan, yaitu Nefertari Vivi. Sekarang lanjut ke puzzle 3. Ya, puzzle 2 kita sudah bahas ya. Hanya sebagai tempat pembuatan kapal perang, yaitu Water Seven. Artinya Water Seven dan keluarga Nefertari pastinya punya sejarah yang panjang. Sekarang kita bahas tentang Nico Robin. Kenapa Robin terkait sekali dengan Pluton ini? Yaitu sebagai orang yang mengetahui lokasinya pastinya sangat penting. Tapi coba kita gali pada masa lalunya. Ohara merupakan kampung halaman Robin yang merupakan tempat para arkeolog yang mempelajari sejarah. Salah satunya adalah Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Disebutkan oleh Profesor Clover bahwa sejarah dari negara abad kekosongan ingin dihapuskan oleh pemerintah dunia saat ini dengan membaca dokumen-dokumen sejarah pada waktu itu dan dengan menguraikan sejumlah poneglyph. Kita mengetahui bahwa adanya suatu negara pada waktu yang sangat lampau. Apa yang tertulis memberitahu kita pernah ada negara yang sangat kuat. Dan kita bangga pernah ada negara yang mempunyai kekuatan sebesar itu. Tapi semua informasi yang ada sekarang hampir semuanya sudah terhapus. Oke, jadi apa hubungannya? Dari sini kami berpikir bahwa negara atau pulau atau kerajaan kuno yang disebut Prof. Clover menghilang dari sejarah karena ulah dari senjata kuno, yaitu Pluton. Kenapa? Ingat, dikatakan Pluton bisa menghancurkan satu negara dengan satu tembakannya. Tapi kenapa Pluton itu adalah Sunisa?
Oke, ini akan menjadi pembahasan yang simpel, di mana kita tahu dalam dunia One Piece ada dua senjata atau benda mati yang bisa memakan buah iblis, yaitu Fang Frit yang memakan buah Zozo no Mi, sehingga ia menjadi gajah, padahal awalnya ia hanyalah sebuah pedang, dan Lasso, sebuah senjata dari Mr. Four yang memakan buah iblis sehingga menjadi anjing hidup. Nah, itu berarti ada kemungkinan bahwa kapal perang alias Pluton ini juga pernah memakan buah iblis sehingga menjadikannya makhluk hidup yaitu gajah yang super besar. Tapi balik lagi, apa hubungannya? Yap, sesuai penjelasan Prof. Clover bahwa dulunya ada kerajaan kuno yang hilang. Dan penjelasan Momo di chapter 1040 bahwa Shueisha telah melakukan kejahatan besar pada 800 tahun lalu. Maka kami curiga kejahatan yang dilakukan Shueisha adalah menembak negara kerajaan kuno tersebut dan akhirnya lenyap. Hingga ia akhirnya dihukum berjalan selama-lamanya selama kurang lebih 800 tahun ini. Pertanyaannya, dihukum oleh siapa? Apakah Im Sama, keturunan Toki, ataukah? Nah, itu adalah misteri lainnya lagi. Tapi pertanyaan lainnya, kok kapal bisa bersuara? Oke. Untuk meringankan pikiran kalian, perlu kalian ketahui bahwa setiap kapal di One Piece punya semacam jiwa. Pernah diperlihatkan oleh Merigo sendiri bahwa kapal ini bisa berbicara, juga layaknya seperti manusia. Oke, sekarang kita masuk ke babak akhir. Jika semua puzzle-nya telah terhubung, maka skenario yang mungkin terjadi adalah Ancient Kingdom sepertinya merupakan bagian dari pemerintah dunia. Ya, bisa juga musuhnya. Tapi anggapan ini ada karena kita tahu Pluton diwariskan oleh keluarga kerajaan Nefertari di Alabasta. Dan keluarga Nefertari merupakan satu-satunya keluarga yang hidup di darat pada 800 tahun yang lalu. Dan merupakan bagian dari pemerintahan dunia. Jangan bilang bahwa keluarga Nefertari lah yang menggunakan Pluton untuk menghancurkan kerajaan kuno. Entah secara sengaja atau tidak, hingga akhirnya Pluton atau Shueisha mendapatkan hukuman untuk berjalan selama-lamanya di lautan ini. Kalau kita anggap Ancient Kingdom itu bagian dari pemerintahan dunia, maka sudah pasti maksud Momo sudah benar, bahwa ia pernah melakukan kejahatan besar 800 tahun lalu, karena telah melenyapkan satu negara. Untuk itulah pihak pemerintah dunia atau keluarga Nefertari dulu menghukum Shueisha aka Pluton ini untuk terus berjalan. Tapi jika Ancient Kingdom adalah musuh pemerintah dunia saat itu, maka Shueisha ini merupakan bagian dari pemerintahan dunia. Alias ini juga masih ada hubungannya sama Toki, karena ia berasal dari 800 tahun lalu. Plus ia juga berasal dari Wano. Ya, kami katakan begini karena sejauh ini hanya Momo saja yang bisa berkomunikasi dengan Shueisha, yang tak lain adalah kemampuan keturunan Toki. Kalau Oden, kami kurang yakin, soalnya Oden hanya mendengar seperti Roger dan Luffy. Oke, jadi apakah dari teori ini bisa disimpulkan bahwa Pluton adalah Shueisha, kapal perang yang memakan buah iblis? Sebagai tambahan bahwa petunjuk lainnya adalah Pulau Ohara lenyap dari peta karena Buster Call. Dan tahu apa itu Buster Call? Ya, panggilan kapal perang yang menghancurkan satu pulau sampai rata. Dan kapal perang lagi-lagi terikat oleh nama dari Pluton itu sendiri. Jadi semuanya terhubung, mulai dari Alabasta, Nefertari, Robin, Water Seven, dan Shueisha itu sendiri. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.